Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Fahmi Nadir dari Men 1 Kota Cirebon. Bapak ini sebagai guru mata pelajaran sejarah, baik sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan. Untuk kesempatan kali ini, Bapak akan membuat sebuah video pembelajaran untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah, karena sampai saat ini sekolah tidak bisa mengadakan tatap muka secara belajarnya ya. Jadi kalian harus belajar di rumah, harus tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan harus social distancing ya. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi dari kelas 11, yaitu dengan kompetensi dasar menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan bangsa Barat di abad ke-19 ya. Tujuannya yaitu supaya kalian mengetahui bagaimana bangsa kita atau bangsa Indonesia melawan bangsa Barat di abad ke-19 lewat strategi peperangan atau lewat strategi ya masih tradisional ya melawannya dengan peperangan. Ya, langsung saja ke materi tersebut. Ya, baik anak-anak, Bapak akan membahas perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Barat ya. Nah, di sini ada peta konsepnya. Bapak spesifikasikan saja ya. Perlawanan itu bisa dikatakan perang ya. Perang. Nah, di sini ada dari ujung barat Indonesia ya, dari Aceh sampai Maluku. Peperangan tersebut terjadi ya. Tapi di sini Bapak akan membahas perang Padri dan perang Diponegoro saja ya. Selebihnya oleh kalian bisa dicari sendiri. Fokus pembahasan ya, Bapak sengaja membuat suatu fokus pembahasan supaya kalian mudah untuk menghafalnya. Pertama, kalian harus cari dulu penyebab atau latar belakang terjadinya perang tersebut ya, mengapa bisa terjadi. Kedua, proses terjadinya perang. Ketiga, akhir terjadinya perang. Nah, akhir terjadinya perang itu apakah dimenangkan oleh pihak bangsa kita atau oleh pihak Belanda atau bangsa asing ya. Keempat, tokoh-tokoh perang harus tahu siapa saja yang memimpin tokoh-tokoh perang tersebut, baik dari pihak bangsa Belanda maupun dari pihak bangsa kita sendiri, terutama dari pihak bangsa kita ya, harus tahu. Nah, ini merupakan video ya. Sebelum kita bahas ke materi, Bapak akan menayangkan sebuah video dahulu. Ini kebanyakan penyebab terjadinya perang atau perlawanan bangsa kita terhadap Belanda, karena di sini akan dijelaskan di sini. Nah, ini merupakan gambaran dari kekejaman Belanda, yaitu mereka menerapkan kerja rodi ya, kerja paksa. Sungguh ironis ya, lihat. Tuh, mereka dikerjakan tanpa diberi upah, di kerja paksa istilah. Sampai transportasi aja mereka harus bawa balok kayu untuk keperluan perusahaan Belanda. Nah, ini umbi-umbian kan ya. Umbi-umbian kerja tanam paksa juga pernah diberlakukan oleh Belanda ya. Yang kita tahu tokoh Belanda tersebut
yaitu Pandebos, sistem tanam paksa. Nah, ini kebanyakan ini terjadi penyebab terjadinya peperangan karena rakyat sudah tidak tahan lagi oleh sikap Belanda yang memaksa supaya mereka mau bekerja oleh Belanda dengan secara paksa tanpa diberi upah. Akhirnya mengadakan perlawanan. Ya, langsung saja kita bahas ke Perang Padri ya anak-anak. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat ya, 821 sampai 1837. Penyebabnya yaitu pertama adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri ya. Bapak jelaskan di sini kaum Padri itu kaum pemuka agama, kaum ulama, bisa dikatakan seperti itu. Sebagai akibat dari usaha yang dilakukan oleh kaum Padri, kaum ulama untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ketahui bahwa kaum adat di Minangkabau dulu itu sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya seperti sambung ayam, berjudi, ya, bahkan meminum minuman keras. Akhirnya kaum Padri itu ingin kebiasaan tersebut dihapus. Nah, terjadilah perselisihan antara kaum adat yang tidak mau menghapus kebiasaan mereka dan juga kaum Padri. Yang kedua, situasi tersebut dimanfaatkan oleh Belanda dengan masuk ke dalam kubu kaum adat untuk membantu kaum adat melawan kaum Padri ya. Itu penyebab utamanya. Ya, prosesnya ya. Tepatnya tahun 1823. Ini proses perang Padri itu terjadi dua periode ya. Yang pertama 1821 sampai 1825. Itu alhamdulillah kita berhasil, atau kaum Padri berhasil memenangkan pertempuran. Tapi setelahnya itu bisa dibalas oleh kaum atau oleh Belanda ya. Tapi kesananya itu yang menjadi perdebatan itu antara kaum Padri dengan Belanda nantinya. Sementara kaum adat itu malah bekerjasama dengan kaum Padri. Ya, Bapak jelaskan dulu. Ini tahun 1823 di Agam dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Selain Imam Bonjol ya, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tembusai, dan Tuanku Nan Alahan berhasil mendesak benteng-benteng Belanda. Kenapa bisa berhasil dipukul mundur atau berhasil dilenyapkan? Dikarenakan di tahun yang sama di Jawa terjadi perang Diponegoro ya. Akhirnya melemahkan orang-orang Belanda yang berada di Sumatera Barat. Jadi sebagian besar pada waktu itu fokus menghadapi perang Diponegoro karena lebih besar dari perlawanan Padri. Dan juga tentunya bagi orang-orang Belanda, suku Jawa itu lebih yang terpenting dibandingkan pulau, yang maksudnya Pulau Jawa itu lebih penting dibandingkan pulau-pulau lainnya karena sebagai pusat perdagangan. Dan juga VOC atau Hindia Belanda itu kan pusatnya di Batavia. Jadi Jawa lebih penting dibandingkan Sumatera. Jadi difokuskan dulu untuk memberantas perlawanan Diponegoro ya. Dan akhirnya siasat Belanda melakukan perdamaian di Bonjol ya.
pada tanggal 15 November 1825. Ya, untuk sementara untuk mengatasi perlawanan kaum Padri, Belanda mengadakan suatu perjanjian perdamaian terlebih dahulu. Akhir perang. Ya, kemudian periode selanjutnya yaitu setelah 1825, setelah perang Diponegoro berhasil dikalahkan, Belanda pun belum menyerah sepenuhnya sebenarnya ya, yang perjanjian yang tadi. Belanda melancarkan serangan lagi terhadap kaum Padri dengan menerapkan pertahanan benteng Stesel. Apa yang dimaksud dengan benteng Stesel? Benteng Stesel itu ialah ketika suatu daerah di kita ya di tanah air berhasil dilumpuhkan, maka Belanda di sana membuat suatu benteng pertahanan. Jadi tujuannya untuk istilahnya itu merempuk atau supaya gerak-gerik bangsa kita itu semakin sempit. Akhirnya dibuatlah benteng oleh pihak Belanda. Dengan siasat ini akhirnya Belanda menang yang dipimpin oleh Frans David Kosius ya, ditandai jatuhnya pertahanan terakhir kaum Padri di Bonjol. Ya, Bonjol itu sebetulnya nama daerah ya. Tuanku Imam Bonjol itu nama gelar. Bonjol artinya ya daerah, suatu daerah. Dan menangkap Tuanku Imam Bonjol tahun 1837. Kemudian diasingkan, ya berhasil ya, Tuanku Imam Bonjol selaku pimpinan kaum Padri berhasil ditaklukkan, ditangkap. Kemudian diasingkan ke Priangan, ke Ambon, dan terakhir ke Manado hingga wafat tahun 1864. Ya, tokoh perang Padri siapa aja? Ya ini. Pertama Tuanku Imam Bonjol. Selain Imam Bonjol ada Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tembusai, dan Tuanku Nan Alhan. Sementara di pihak Belanda ada Frans David Kosius. Ya begitulah perlawanan Padri terhadap Belanda ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang perang Diponegoro di Yogyakarta tahun 1825 sampai 1830. Biarpun sebentar, hanya 5 tahun, tapi perang ini merupakan perang terbesar, perang tradisional terbesar pada waktu itu di Indonesia. Sering juga disebut sebagai perang Jawa ya. Penyebabnya, sebab umum ada 2 sebab ya, ada sebab umum dan sebab khusus. Pertama, wilayah Kesultanan Mataram makin dipersempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan akibat adanya campur tangan Belanda ya. Kedua, ya Belanda ikut campur dalam urusan intern kesultanan. Dalam pemerintahan Belanda selalu mencampuri urusan kebijakan-kebijakan kesultanan. Nah, akhirnya membuat Diponegoro serta para bangsawan merasa geram terhadap Belanda. Ketiga, timbulnya kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai ajaran Islam, yaitu budaya-budaya barat mulai masuk ke dalam lingkungan kesultanan ya. Akhirnya ingin segera mengusir para bangsa Belanda ya. Sebab khusus ya, ini pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegarjo ya. Ini yang sama sekali membuat Pangeran Diponegoro marah besar. Dan tanpa izin pemasangan patok tersebut, langsung aja dipasang patok. Itu membuat marah besar Pangeran Diponegoro. Proses perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi Pangeran Mangkubumi
Ali Basa Sentot, Prawirodirjo, dan Kiai Mojo dengan semangat perang sabil akhirnya menyerang Belanda. Perang sabil itu jadi jihad fisabilillah ya. Bagi siapa yang wafat di medan pertempuran tersebut, maka surgalah imbalannya. Nah, itu didampingi dengan seorang kiai ya, Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro, menyerukan perang sabil terhadap rakyat. Maka banyak sekali rakyat yang membantu perang Diponegoro karena disebut perang sabil. Jadi ya itulah jihad fisabilillah. Perlawanan meluas sampai ke berbagai daerah, dari Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Keduh, Pekalongan, Semarang, Rembang, bahkan sampai ke Jawa Timur ya. Makanya disebut sebagai perang Jawa. Perang Diponegoro tersebut, perang terbesar di perang tradisional terbesar di Indonesia. Tetapi pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro di beberapa tempat berhasil dipukul mundur ya oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock. Tetapi Pangeran Diponegoro belum berhasil ditangkap. Ya, makanya Belanda sampai mengumumkan pemberian hadiah sebesar 20.000 ringgit kepada rakyat supaya bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Nanti akan diberi imbalan. Tapi usaha atau pengumuman tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat karena rakyat lebih mencintai Pangeran Diponegoro, karena rakyat juga mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ya, akhir perang Diponegoro, Belanda akhirnya mengeluarkan jurus liciknya. Pangeran Diponegoro diundang ke Magelang untuk diajak berunding ya. Setelah 5 tahun terjadi peperangan, akhirnya Belanda menggunakan siasat licik supaya adanya kerjasama atau akan membuat sebuah perjanjian. Ya, Pangeran Diponegoro pun datang ya, mendengar undangan tersebut datang, dan pada saat waktu berunding dilaksanakan, atas perintah Jenderal de Kock, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap. Dan ketika berunding bukan suatu kesepakatan yang dilahirkan atau sebuah perjanjian, malah perundingan tersebut merupakan sebuah perangkap bagi Pangeran Diponegoro supaya bisa berhasil ditangkap. Ya, dan Pangeran Diponegoro pun setelah ditangkap dibuang ke Manado ya pada tahun 1830, kemudian dipindahkan ke ujung Pandang sampai ke Makassar juga ya, hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Ya, ini tokoh perang Diponegoro. Ya, ini anak-anak gambar atau lukisan Pangeran Diponegoro. Selain Pangeran Diponegoro, ada juga Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basa, dan Kiai Mojo, pihak dari Kesultanan Mataram ya. Nah, ini Jenderal de Kock ya, lukisan Jenderal de Kock. Ya, perang Padri dan perang Diponegoro sudah Bapak sampaikan. Jadi ini kesimpulannya ya. Proses perang hingga akhir. Mula-mula rakyat kita mengalami kemenangan yang luar biasa, bisa menghadapi berbagai serangan dari Belanda, tetapi tidak bisa mempertahankan ya, atau sampai berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, tidak. Tapi hanya sebagian
kecil aja yang bisa dilumpuhkan. Akibatnya Belanda bisa membalas dendam dan kita pun mengalami kekalahan. Terutama Belanda berhasil menangkap tokoh-tokoh dari peperangan tersebut, ya, seperti Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Ya, Bapak sudah membahas 2 peperangan. Sekarang bagian kalian ya, anak-anak di rumah silahkan cari penyebab, proses perlawanannya, akhir perang, dan tokoh yang terlibat dari perang pertama, yaitu perang Pattimura, kedua yaitu perang Bali ya. Silahkan belajar di rumah ya, jangan kemana-mana. Kan harus social distancing, lebih baik di rumah saja belajar ya. Selamat belajar, semoga kalian sukses ya. Seperti itu saja dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.